Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Kembali lagi di playlist pembelajaran JavaScript dasar untuk web automation. Dan di video kali ini kita akan mempelajari looping atau pengulangan di dalam bahasa JavaScript. Dan sebetulnya untuk looping atau proses pengulangan di dalam bahasa JavaScript, kita bisa menggunakan beberapa metode. Tapi seperti biasa di video kali ini kita akan membahas yang benar-benar akan kita gunakan ketika kita membuat sebuah program untuk web automation. Nah, daripada lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke materi videonya. Metode pertama yang biasanya kita gunakan ketika kita membuat sebuah proses looping yaitu dengan function for. Nah, gimana cara membuatnya? Kita langsung aja coding di sini ya. Kita edit makro. Untuk membuat sebuah looping dengan function for, tentunya kita harus memasukkan keyword for. For, nah berhubung ini function berarti ada kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu kita akan isi 3 argumen atau 3 ekspresi. Ekspresi pertama itu mendeklarasikan perhitungan pertamanya. Jadi misalkan kalau kita ingin menghitungnya dari 1 sampai 3 kan. Nah, kita akan buat dulu di sini ekspresi pertama yaitu deklarasi sebuah variabel startnya. Jadi kita untuk membuat variabel seperti biasa kita gunakan let. Misalkan nama variabelnya i ini apa nih? I ini dimulai dari 1. Nah, setelah itu di ekspresi kedua kita buat sebuah kondisi. Kondisi untuk apa? Kondisi untuk mengecek si variabel i ini maksimalnya berapa gitu. Misalkan kita akan membuat perhitungan dari 1 sampai 3 kan, berarti i lebih kecil dari 3. Nah, untuk membuat sebuah pernyataan lebih kecil kita bisa gunakan panah ke kiri ya. Kalau misalkan lebih besar ya bisa gunakan panah ke kanan. Nah, kita gunakan yang ke kiri aja. Nah, setelah itu kita seperti biasa kita tutup di sini pakai titik koma. Di ekspresi ketiga kita buat sebuah increment. Increment ini apa? Increment ini untuk meningkatkan nilai variabel i ini. Kenapa harus ditingkatkan? Karena kalau misalkan nggak ditingkatkan, ini akan terus aja kurang dari 3 kan? Maka dari itu supaya berhenti di proses ketiga, kita buat increment untuk meningkatkan si variabel i ini. Ya, cara membuat increment seperti biasa bisa seperti ini ya. I sama dengan i tambah 1. Kalau misalkan naiknya mau 1. Atau kalau misalkan mau lebih singkat ini bisa dihapus saja sama dengan i-nya. Kemarin kita sudah bahas juga ya. Nah, di sini di setelah tanda plusnya kita masukkan sama dengan. Dan satu lagi, kalau memang ini operasi matematika, sebetulnya tidak perlu ada titik koma juga di sini ya. Jadi kita bisa kosongkan aja. Nah, setelah itu, jika seperti ini, apa nih yang akan kita looping atau kita ulangi? Misalkan, yang akan kita ulangi memunculkan sebuah prompt. Nah, kita buat di sini kurung kurawal, karena kita akan membuat sebuah scoop di mana proses looping ini hanya akan berlaku di sini aja gitu. Kita panggil aja misalkan function alert untuk menampilkan sebuah string. Nah, stringnya apa? Stringnya saya ingin buat di sini pria masa depan. Setelah itu saya akan panggil nih si i-nya. Gimana cara panggilnya? Sama ya. Kita buat di sini dolar, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu kita masukkan si i. Nah, setelah itu jangan lupa ditutup dengan titik koma. Sekarang kita coba deh, kita save and close, kita play. Harusnya akan memunculkan pria masa depan 1, 2, dan 3. Sekali-sekali ya, nggak langsung semuanya muncul. Kita coba play. Pria masa depan 1, pria masa depan 2. Nah, kenapa nih? Kan tadi kita buatnya 3 ya. Tapi hanya muncul 2 kali. Kenapa? Karena lihat di sini, kita hanya mendeklarasikan i lebih kecil daripada 3. Kalau misalkan sudah meningkat jadi 3, dia lewat ke kondisinya. Maka dari itu kita buat di sini i lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kita masukkan di sini sama dengan. Nah, sekarang kita coba. Kita save and close, kita play. 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah betul ya. Nah, kalau misalkan loopingnya mau berkurang, bisa. Tapi di sini deklarasi pertamanya kita ganti. Jadi misalkan jadi 3. Nah, i lebih kecil atau sama dengan berapa? Misalkan sama dengan 1. Karena kita akan membuat sebuah looping 3 kali. Tapi nanti munculnya menurun gitu kan ya. Nah, di sini di ekspresi yang ketiga, di incrementnya kita ganti jadi decrement atau turun, menurun gitu. Jadi i dikurangi 1.
Atau kalau misalkan mau lebih simple, kita langsung aja di sini min. Kemarin kita sudah bahas ya tentang decrement dan increment. Nah sudah ya, sekarang kita coba, kita save and close, kita play. Harusnya pria masa depan 3, pria masa depan 2, pria masa depan 1. Kita coba ya, kita play. Nah di sini ada error ya, kita lihat di sini ada errornya di mana nih? Errornya di mana? Errornya di pernyataan ini. Ini kan I lebih kecil daripada 3, daripada 1. Sudah jelas salah ya. Jadi ekspresinya kita rubah nih. Jadi I lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk lebih besar kita ganti aja panahnya, berarti jadi ke kanan. Sekarang kita coba save and close, kita play. Pria masa depan 3, pria masa depan 2, pria masa depan 1. Nah, sebetulnya di dalam kurung ini, di dalam di dalam kurung kurawal ini kita bisa membuat sebuah instruksi lagi. Misalkan di sini kita akan buat alert lagi lah, misalkan alert tes. Terus kita panggil lagi si variabelnya, misalkan variabel seperti ini ya. Nah, apapun yang ditulis di dalam kurung kurawal ini bisa dieksekusi atau bisa diulangi. Karena scope untuk looping ini ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi kalau misalkan di sini kita munculkan alert lagi, alert, atau ini kita hapus dulu aja deh. Kita hapus dulu aja, kita save and close, kita play. Harusnya nanti ada 2 kali alert ya. Alert 1, alert 2, alert 1, alert 2, alert 1, alert 2. Sudah selesai. Nah, sekarang gimana kalau misalkan alertnya kita munculkan setelah function looping ini, function for ini. Nah, misalkan kita munculkan di sini alert, kita munculkan string lah, muncul. Nah, ini hapus dulu aja deh supaya jelas ya. Nah, nanti yang akan muncul 3 kali yang ini. Yang di bawah atau setelah kurung kurawal tidak akan muncul 3 kali. Karena dia berada di luar scope loopingnya. Nah, scope-nya di sini ya. Kurung kurawal ini. Kita coba save and close, kita play. Pria masa depan 3, pria masa depan 2, pria masa depan 1, lalu muncul. Setelah itu sudah. Alert munculnya tidak akan muncul selama 3 kali karena dia berada di luar scope. Nah, sudah jelas ya. Jadi misalnya kalau di dalam looping ini kamu mau bikin looping lagi bisa. Di dalamnya misalkan setelah muncul looping yang 1, atau ini rubah dulu aja deh jadi increment ya, jangan jadi decrement. Kita tingkatkan lagi ya. Ini jadi 3 misalkan. Nah setelah itu saya mau looping lagi nih. Misalkan loopingnya selama 5 kali. Bisa. Jadi nanti setelah pria masa depan 1, ada lagi yang muncul selama 10 kali. Langsung maju ke looping yang kedua. Pria masa depan 2, setelah itu muncul lagi 10 kali. Setelah itu baru masuk ke alert yang pria masa depan ketiga. Nah, daripada bingung, langsung aja deh kita praktek. Misalkan di sini kita buat lagi pernyataan for. Setelah itu biasa seperti yang di atas, atau kalau misalkan mau copy aja yang ini, copy. Tapi harap dibedakan di variabelnya. Ini kan variabel deklarasinya I ya. Kita buat misalkan yang variabel untuk deklarasi looping kedua, variabelnya J. Ini juga dirubah jadi J. Dan satu lagi kita rubah jadi J. Nah, kita mau munculkan apa nih? Misalkan kita akan memunculkan alert lah. Alert. Munculkan string yang kedua. Nah, supaya jelas, kita panggil lagi si variabel yang J-nya. Supaya jelas ya, supaya kelihatan ya. Plus, lalu kita panggil si J, variabel J. Kita coba save and close. Harusnya pria masa depan 1 langsung looping lagi 3 kali, langsung masuk ke yang kedua. Kita cobalah daripada pusing. Play, pria masa depan 1. Langsung muncul yang kedua, nomor 1. Yang kedua, nomor 2. Yang ketiga, nomor 3. Setelah itu baru loncat ke pria masa depan 1 nih. Pria masa depan 2. Pria masa depan 2. Setelah itu masuk lagi.
Yang kedua, masuk lagi ke nomor 1, masuk lagi ke nomor 2, masuk lagi ke nomor 3. Setelah itu loncat lagi, pria masa depan 3, masuk lagi yang ke looping yang di dalam ini. Nah, terus sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, akan berakhir si eksekusinya. Nah, sudah ya, jelas ya. Jadi di dalam looping, di dalam scope looping, kita bisa memasukkan looping lagi. Pokoknya apapun di dalam, pokoknya apapun di dalam scope looping kita, ini bisa dieksekusi dengan si loopingnya. Dan satu lagi, saya mau jelaskan nih. Kemarin kan kita sudah bahas keyword var dan let itu ya. Nah, di sini saya mau tunjukkan bug ketika kita membuat sebuah variabel dengan keyword var. Kita lihat di sini. Ini kan saya membuat variabel i-nya dengan keyword let ya. Harusnya ketika saya memanggil si variabel i ini di luar scope loopingnya, si variabel ini akan tidak muncul atau error lah. Kita coba ya. Kita alert lah, alert. Lalu kita panggil si variabel i. Nah, ini kan di luar scope looping ya. Pastinya yang ini akan error nih. Kita coba. Save and close, kita play. 1, 2, 3. Nah, yang keempat ini tidak muncul. Kenapa? Karena dia di luar scope-nya. Jadi si alat yang ini tidak bisa mengakses ke variabel sini. Nah, hanya saja jika kita menggunakan var, nah kita ganti. Kita coba hasilnya gimana nih. Kita play. 1, 2, 3. Nah, muncul. Nah, itulah yang disebut hoisting. Jadi misalkan nanti kita akan buat lagi variabel di sini. Nanti variabel i yang di atas ini akan menimpah ke yang di bawah. Maka dari itu si keyword var ini sudah sering ditinggalkan karena ada hoisting seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan kita mau proses loopingnya itu, proses pengulangannya itu sesuai dengan jumlah data yang ada di dalam variabel list. Misalkan seperti ini ya. Di sini kita punya data, kita buat dulu data di sini, let data sama dengan bentuknya list ya atau array. Jadi buatnya seperti ini. Lalu di dalam datanya ini ada 3 string. Misalkan string pertama pria, string kedua ada masa depan, string ketiga ada depan. Nah, contohnya misalkan di alert ini kita ingin memanggil semua data yang ada di dalam variabel data ini. Nah, kalau seperti ini aja kita sulit ya, karena kita harus merubah dulu si akhiran dari loopingnya. Kalau datanya sedikit ya mungkin bisa aja, tapi kalau misalkan datanya tidak kita ketahui berapa isinya, kan bingung juga ya. Maka dari itu kita akan gunakan function for in. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya sama, kita menggunakan keyword for in, hanya saja yang berbeda di dalam ininya. Jadi ini kan kita harus membuat dulu 3 ekspresi ya. Ekspresi pertama untuk deklarasi sebuah variabel, ekspresi yang kedua kita harus membuat sebuah kondisi, lalu ekspresi ketiga untuk meningkatkan nilai dari si variabelnya. Nah, kalau di for in kita hanya perlu 2 kondisi aja. Kondisi yang pertama kita harus membuat variabel dulu. Nah, misalkan variabelnya sama, mau namain variabel i aja. Jadi ini kita hapus dulu semua. Setelah itu kita masukkan keyword in. Nah, setelah in kita panggil data yang akan dibaca. Misalkan data yang dibaca ini kan variabel data. Kita masukin di sini data. Kita kan maunya si alert ini kan memanggil data yang ini ya. Stringnya ini kita mau panggil semuanya. Jadi gimana nih cara panggilnya? Cara panggilnya sama, kita panggil dulu si yang akan dipanggil, si variabel data yang akan kita dipanggil. Misalkan ini kan yang akan dipanggil kan data ini ya, variabel data ini. Jadi kita panggil seperti ini, i-nya kita ganti, kita masukkan di sini data. Setelah itu kan untuk memanggil sebuah variabel yang isinya array, kita harus panggil dulu si indeksnya kan. Cara memanggil indeks kan seperti ini ya, kotak, kurung kotak. Lalu kita masukkan indeks nomornya. Berhubung di sini kita sudah membuat sebuah variabel i, di dalam loopingnya ini kita tidak perlu memanggil seperti ini 0, 1, tidak perlu.
Kita langsung aja panggil si variabel i-nya. Nah, kita masukkan di sini i. Sekarang kita coba ya gimana hasilnya. Tapi ini hapus dulu aja supaya jelas. Kita save and close, kita play. Harusnya nanti munculnya pria masa depan. Kita play. Pria masa depan. Nah, kalau misalkan stringnya ini ada 4, variabelnya ada 4, misalkan di sini kita masukin lagi channel. Harusnya muncul 4 kali ya. Kita save and close, kita play. Pria masa depan channel. Nah, sama aja ya. Jadi intinya di dalam function for in ini kita harus membuat sebuah kondisi dulu. Kondisi di mana variabel baru ini bisa membaca atau bisa mengakses si variabel yang akan kita baca. Nah, di sini let i in data. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan ke dalam bahasa manusia, variabel i membaca semua yang ada di dalam variabel data. Seperti itu ya. Ini yang variabel ini bebas. Misalnya kita mau ganti jadi variabelnya looping, bisa. Tapi di sini panggilnya jadi looping. Nah, kita coba save and close, kita play. Tuh. Pria masa depan channel. Nah, kalau misalkan variabel datanya ini kita ganti jadi list, sama ininya, asal ininya kita ganti jadi list juga. Setelah itu data yang di sini kita ganti jadi variabel list juga, karena dia akan membaca yang ini. Kita coba save and close, kita play. Pria masa depan channel. Nah, sudah jelas ya, berarti kita sudah mempelajari 2 cara looping ya. Yang pertama looping for biasa, yang kedua looping for in. Lalu ada satu lagi looping yang biasanya digunakan untuk mengingatkan kita menginput sebuah sesuatu, yaitu looping do while. Untuk penulisan do while ada 2 ekspresi ya. Yang pertama itu do, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Setelah itu while. Nah, while ini bentuknya function, jadi harus ada kurung buka dan kurung tutup, setelah itu ada titik koma. Nah, di dalam do ini kita bisa memasukkan sebuah instruksi. Misalkan instruksinya seperti ini ya. From, kita akan memunculkan sebuah input dengan script ini ya. From. Setelah itu kita masukkan input text. Nah, di sini ada koma ya, ada parameter kedua misalkan test. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita buat sebuah kondisi di dalam while-nya. Tapi sebelumnya kita misalkan buat dulu sebuah variabel di sini, let i. I-nya kita kosongkan aja. Nah, di dalam while kita masukkan misalkan i tidak sama dengan string stop lah, misalkan seperti itu ya. Nah, setelah itu from ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Kita tambahkan ke dalam variabel ini. Misalkan i sama dengan from input text. Nah, jadi jika diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, akan melakukan ini selama kondisinya i tidak sama dengan stop. Nah, sekarang kita coba deh ya. Kita play. Nah, jadi jika kita tidak menginput apa-apa, misalkan inputnya kosong seperti ini akan muncul aja terus. Bahkan ketika kita memasukkan teks asal-asalan pun akan muncul lagi input text. Tapi ketika kita memasukkan string stop di bawah sini ya, kita tulis stop, maka scriptnya akan berhenti. Nah, itulah fungsi dari do while. Jadi do while ini akan mengeksekusi sebuah instruksi di dalam do ketika kondisi di dalam while ini belum true, belum terpenuhi. Di sini kan kondisinya i tidak sama dengan stop. Jadi jika i tidak sama dengan stop, maka dia akan balik lagi ke dalam do ini. Nah, mungkin konsep looping do while ini agak sedikit membingungkan ya dibanding konsep lain. Tapi ketika kita sering melihat atau sering menggunakan do while ini, pastinya kedepannya kita bisa memahami konsep do while looping ini. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.